Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga dijauhkan dari segala macam penyakit. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kembali pembelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Sambil pembelajaran dimulai, saya minta siswa-siswi untuk mengirimkan nama beserta nomor absennya ke grup WA. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang indahnya berakhlak mulia dengan materi tawakal dan ikhtiar. Hari ini, kita akan membahas indahnya berakhlak mulia dengan materi sabar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami perilaku sabar sesuai perintah syariat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan bentuk dan contoh perilaku sabar sesuai perintah syariat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan contoh bentuk berakhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu sabar dalam kehidupan sehari-hari. Adakah dulu yang tahu apa itu sabar? Secara bahasa, sabar artinya menahan atau tabah hati. Sedangkan secara istilah, sabar berarti menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik pada saat menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan atau kehilangan sesuatu yang disenangi. Artinya, kita dapat menahan diri dan juga menghadapi sesuatu yang sedang tidak kita inginkan. Adapun dalil yang membahas tentang sabar terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Secara garis besar, perilaku sabar dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, yang seperti apa sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah? Yaitu dapat kita buktikan dengan kesungguhan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita mendengar azan, kita pun segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu tadi sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan untuk menuruti hawa nafsu diri sendiri. Contohnya, ketika kita diajak oleh teman untuk membolos, maka kita pun menolaknya, dan kita juga menghindari perbuatan yang tidak baik itu. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti apa? Misalkan
ketika kita terkena musibah, kita tidak boleh mengeluh dan berputus asa, dan tidak menyalahkan Allah atau siapapun atas musibah yang menimpa kita. Nah, itu tadi 3 jenis dari sabar. Kemudian, contoh perilaku sabar. Yang pertama, bersabar ketika sedang sakit, terkena bencana alam, atau kehilangan sesuatu. Yang kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, belajar dengan disiplin agar dapat lulus ujian. Yang keempat, tidak mudah menyerah ketika berdakwah di jalan Allah. Yang kelima, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam membela agama Allah. Yang keenam, selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itu tadi beberapa contoh perilaku sabar. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Hikmah berperilaku sabar. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil untuk tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Yang kedua, memiliki harapan masuk ke surga sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Yang ketiga, cukup stabil dan tentram dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menikmati hidup ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kita tentang sabar. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sabar artinya menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik pada saat menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan atau kehilangan sesuatu yang disenangi. Dalil tentang sabar ada terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Sabar ada 3 jenis yaitu, yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan untuk menuruti hawa nafsu diri sendiri. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku sabar: bersabar ketika sedang sakit, terkena bencana alam, atau kehilangan sesuatu. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hikmah berperilaku sabar. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil untuk tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Yang kedua, memiliki harapan masuk ke surga sesuai janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Yang ketiga, cukup stabil dan tentram dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menikmati hidup sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar termasuk salah satu sikap mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim diberikan ujian kesabaran yang bermacam-macam sesuai kemampuannya. Karena itu, ketika kita diberi ujian, maka kita harus bersabar, karena sabar merupakan termasuk sikap yang mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.